Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun kalian berada, puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya, puasa Ramadan merupakan salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh tiap tahunnya. Namun, tahukah bahwa jika dilihat dari segi historisnya, asal-muasal puasa Ramadan tidak langsung diperintahkan begitu saja. Karena sebelumnya puasa tidak langsung diperintahkan yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam sejarah puasa Ramadan terdapat beberapa langkah, sehingga menjadi suatu tatanan syariat yang mengikat bagi umat muslim dan merupakan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik saja, tetapi memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sejarah puasa Ramadan tidak muncul begitu saja. Dalam riwayatnya, sebelum Rasulullah SAW menerima perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Secara singkat, sejarah puasa Ramadan sendiri mulai diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan yakni pada tanggal 10 Sya'ban atau 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah ke Madinah. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW baru saja diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis Yerusalem ke Ka'bah Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Dan pada saat itulah puasa Ramadan dimulai. Ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan tersebut, apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tak dapat dilihat dan disaksikan, bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Kewajiban puasa sebulan penuh pada Ramadan baru dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Menurut riwayat lain, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin melaksanakan puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan-bulan Qomariah. Selain itu, mereka juga biasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram sampai datang perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Sejarah puasa Ramadan, apa yang melatar belakangi puasa Ramadan itu menjadi ibadah yang harus dilakukan, khususnya di bulan Ramadan. Sejarah puasa Ramadan bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam, terutama untuk mempercayai adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga dilakukan tidak hanya saat waktu bulan Ramadan saja, namun orang Islam juga melakukan puasa-puasa lain di luar bulan Ramadan. Sejarah puasa Ramadan sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, tepatnya saat zaman jahiliyah. Allah menyuruh kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, namun mereka menentangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW puasa Ramadan kembali dilakukan lagi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa proses. Guru besar hukum Islam di Mesir, Syekh Muhammad Afif Al-Baijuri, atau dikenal dengan nama Syekh Muhammad Khudari, di dalam kitabnya Tarikh Tashri' Al-Islami mengatakan, pada tahun pertama perintah wajib puasa Ramadan, para sahabat dilarang untuk mendekati istri mereka pada malam-malam puasa. Aturan tersebut dirasa berat oleh para sahabat. Al-Quran kemudian meringankan keberatan dan kesulitan pelaksanaan ibadah Ramadan tersebut melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang membolehkan mereka untuk menggauli istri pada malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa, ar-rafasu ila nisaikum, bercampur dengan istrimu. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahun, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Fataba alaikum wa afa ankum, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, campurlah mereka, wabdahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Al-ayat. Asbabun nuzul ayat tersebut ialah
Umar bin Khattab pernah mencampuri istrinya sesudah sholat Isya. Beliau sangat menyesal dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan. Mereka adalah pakaian bagimu yang melindungi kamu dari zina, dan kamu adalah pakaian bagi mereka yang melindungi mereka dari berbagai masalah sosial. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri untuk tidak berhubungan dengan istri pada malam bulan Ramadan, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu karena kamu menyesal dan bertobat kepadanya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu dengan mengharapkan keturunan yang baik. Selanjutnya, pada awalnya umat Islam diberikan pilihan antara mengerjakan puasa Ramadan dan fidyah sebagai dendanya jika tidak melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini disebutkan oleh Al-Quran pada surah Al-Baqarah di ayat 184-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat menjalankannya, fidyatun ta'amu miskin, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184 secara jelas memberikan pilihan kepada umat Islam yang mampu melaksanakan puasa untuk berpuasa atau membayar fidyah sekiranya ia memiliki beban atau kesulitan tambahan, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Meski demikian, pilihan puasa tetap lebih baik daripada fidyah, sebagaimana pada akhir ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Prinsip pemberlakuan hukum secara bertahap merupakan manhaj Al-Quran. Tahapan ini yang juga dilakukan Al-Quran terhadap kewajiban puasa. Puasa merupakan ibadah yang sulit, terlebih bagi masyarakat di negeri tertentu seperti Hijaz, dan bagi masyarakat muslim-muslim awal yang umumnya fakir dan susah, sehingga butuh mengerahkan kemampuan fisik untuk mendapatkan penghasilan harian. Ketika masyarakat telah terbiasa dengan ibadah puasa, Al-Quran menghapus pilihan fidyah tersebut melalui surah Al-Baqarah di ayat 185-nya. Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan bagi mereka yang sehat dan mampu setelah sebelumnya memberikan pilihan kepada mereka untuk berpuasa atau menggantinya dengan fidyah. Berikut ini kami sudah merangkum sejarah berkembangnya kewajiban puasa yang dihimpun dari berbagai sumber hadis. Tahapan kewajiban puasa melalui 3 fase, sebagaimana riwayat hadis Ahmad, Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kewajiban fase pertama, kewajiban puasa selama 3 hari dalam setiap bulan dan puasa Asyura. Fase kedua, kewajiban puasa Ramadan dengan pilihan berbuka puasa dan denda fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik menjalankan puasa. Mereka yang ingin berpuasa dipersilakan. Mereka yang memilih berbuka puasa juga dipersilakan dengan fidyah. Sedangkan fase ketiga, yakni kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik. Sahabat yang beriman, itulah sebagian sejarah tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Semoga sedikit pengetahuan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.